Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianda, NPM 220010083030 dari kelas Perbankan Syariah 2 Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi keempat yang akan membahas tentang akad hybrid. Sebelum kita membahas kepada akad hybrid materi yang keempat, pembahasan kesimpulan yang pertama di sini yaitu akan membahas tentang akad dan wa'ad. Perbedaan antara akad dengan akad wa'ad. Jika wa'ad adalah janji atau juga disebut dengan janji yang hanya mengikat pada satu pihak, tetapi dalam praktek keuangan syariah, janji ini mengikat dua belah pihak. Ketika salah satu membatalkannya, maka harus membayar ganti rugi sebagai konsekuensinya. Contohnya, dalam akad murabahah, nasabah datang kepada bank untuk dibelikan produk yang diinginkan oleh nasabah. Akan tetapi, ketika bank sudah membelikan produk yang diinginkannya, kemudian nasabah tidak jadi membeli barang tadi, maka nasabah harus membayar ganti rugi tersebut. Sedangkan akad adalah kontrak. Jika secara bahasa berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Sedangkan akad secara istilah berarti pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul. Contohnya, dalam akad jual beli, perpindahan kepemilikan, maka ketika sudah ada ijab dan qabul, maka penjual menyerahkan barangnya, sedangkan pembeli menyerahkan harga atau uangnya kepada penjual. Kembali kepada pembahasan awal, yaitu membahas tentang akad hybrid. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya akad hybrid ini atau disebut juga dengan multi akad atau juga disebut dengan hybrid kontrak adalah suatu kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih di dalamnya. Jadi, yang ada di dalam salah satu akad hybrid sendiri terdiri dari lebih dari satu akad, seperti jual beli, sewa menewa, hibah, wakalah, qard, muzara'ah, sarf, mudharabah, dan lain sebagainya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari salah satu akad. Jadi, misalnya, menggabungkan jual beli dengan hadiah, maka konsekuensinya harus terpenuhi kedua-duanya. Dalam literatur fikih klasik, penyebutan akad hybrid dalam literatur fikih kontemporer ditemukan istilah-istilah yang menjelaskan tentang makna dari akad hybrid. 1. Al-uqud al-muraqabah atau disebut juga akad-akad yang tersusun. Istilah ini yang sering banyak digunakan. Kedua, al-uqud al-muta'addidah atau disebut juga akad-akad yang terbilang. 3. Al-uqud mutaqabilah, akad yang berhadapan atau berpasangan. 4. Al-uqud al-mujtami'ah atau akad-akad yang terhimpun. Kelima, al-uqud al-mutahtilah atau disebut akad-akad yang tercampur. Keenam, al-uqud al-mutakarrirah, akad-akad yang berulang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, al-uqud al-mutadakhilah, akad yang satunya masuk kepada akad yang lain. Jenis-jenis akad hybrid atau multi akad. 1. Akad yang bergantung atau akad yang bersyarat disebut juga dengan al-uqud al-mutaqabilah. Kedua, akad terkumpul atau disebut juga dengan al-uqud al-mujtami'ah. 3. Akad berlawanan disebut juga al-uqud al-mutanaqidah. Keempat, akad yang berbeda, al-uqud al-mutahlifah. Yang kelima, akad sejenis atau disebut juga dengan al-uqud al-mutajanisah. Pendapat yang melarang adanya akad hybrid atau multi akad. Yang pertama, karena multi akad dilarang karena nas agama. Kedua, multi akad sebagai hilah ribawi. Dan yang ketiga, multi akad menyebabkan terjerumusnya kepada riba. Keempat, multi akad dari akad-akad akibat hukumnya berlawanan. Sedangkan pada pendapat yang membolehkan akad hybrid atau multi akad ini yaitu yang pertama, kaidah umum fikih muamalah, yang dimana di sini hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Yang kedua, yaitu multi tafsir dari hadis-hadis yang melarangnya.
Dengan begitu, maka penggabungan antara dua akad dalam satu akad dilarang kecuali yang pertama, yaitu bukan termasuk larangan dalam nas atau dalil yang syar'i. Kedua, bukan menggabungkan dua akad yang bertentangan. Ketiga, tidak dapat mengarah pada suatu yang haram. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai penugasan tugas portofolio pada materi keempat yang membahas tentang akad hybrid. Jika ada salah kata yang terucap, saya mohon maaf dan terima kasih.